Dari 9 titik roh ini mempunyai amalan yang berbeda, yang fungsinya adalah untuk membersihkan roh kita agar jiwa kita selalu bersih. Orang itu kan berpikirnya kan tentang perut dan tentang kemaluan. Kalau kita memaksakan diri untuk menjadi baik, kita susah. Yang kita lakukan adalah mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki Gendro Suryo Kartiko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya boleh diperkenalkan yang ada di samping Ki Gendro? Ini salah satu anak kami, anak didik kami yang berada di Jawa Barat, di Sukabumi. Ya. Tepatnya di daerah Jampang Kulon ya. Ini adalah merupakan cabang dari Yayasan Marga Langit sini. Di sana sudah ada pesantren dan pengembangan dari kurikulum yang ada di Marga Langit ini. Namanya? Namanya adalah Nandang Rustaman. Nandang Rustaman. Boten Nandang Katresnan. Boten Nandang Katresnan. Tidak juga Nandang Sungkowo juga tidak. Iya Mas Nandang, selamat berkumpul atau bertemu dengan kami dari tim Ngonsendika, Mas Nandang. Gini Ki Gendro, ini dari pemirsa dan juga masyarakat Kota Jepara, bahkan di luar Jepara ya Ki Gendro, sering mendengar kalimat Marga Langit. Yang tentunya banyak masyarakat yang mungkin belum mengerti Marga Langit itu apa, terus mempelajari bidang apa, terus di dalamnya itu ada kejawen-kejawen atau kebudayaan semacam apa. Kan kalau kita mendengar atau mengenal Marga Langit, sepertinya kok di situ ada bentuk kelir gitu ya. Nah, lambang dari kelir itu pasti ada kebudayaan gitu. Insya Allah seperti itu. Nah, bisa dijelaskan dari Ki Gendro Suryo Kartiko selaku pendiri Marga Langit seperti apa? Oh iya, terima kasih untuk Mbak Dinda. Mengenai Marga Langit, sebetulnya Marga Langit itu marga bukan margo. Marga bisa, margo bisa, Sebenarnya Marga Langit itu kita awalnya itu merupakan sebuah perkumpulan dzikir bernama Majelis Dzikir, yang dinamakan, kalau kita menyebutnya sebelah dzikir torekot ya. Yang di sana dinamakan dengan Torekotus Sama, itu adalah torekot kami atau dzikir kami. Kemudian karena kita mengadopsi atau mengabdi kepada seni budaya, khususnya budaya Jawa, maka dari Torekotus Sama tersebut kita namakan dengan bahasa kejawen, yaitu Toreko itu jalan, sama itu langit, menjadi jalan langit. Kalau di Jawa ya namanya Marga Langit. Nah, berasal dari sana, terus kemudian dari latar belakang saya yang mengabdi di seni budaya Jawa. Oleh sebab itu kita ada sebuah pembelajaran, ada ilmu dan lain sebagainya yang ada di Marga Langit. Oleh sebab itu Marga Langit sendiri, yang kata dari Torekotus Sama tadi, Marga Langit itu berasal dari manunggaling jiwaraga, langit kelawan piwulangkan siningit. Nah, itu adalah sebuah komponen atau sebuah kalimat yang menjadi dasar dari kegiatan kita. Oleh sebab itu kegiatan yang kita laksanakan itu banyak macamnya Mbak Dinda. Iya, banyak macamnya. Yang banyak macamnya. Ya. Marga Langit. Marga Langit. Tadi disebutkan ada semacam torekot gitu. Ya. Nah, itu seperti apa itu? Torekot yang kita pelajari atau kita semacam wirid ya. Wirid yang ditempatkan pada simpul-simpul yang ada dalam tubuh manusia. Kita tahu sendiri bahwa tubuh manusia itu di dalamnya kan ada nyawa ya. Nyawa itu terdiri dari 9 roh. Ada roh yang namanya roh idofi, ada yang namanya roh nabati, ada roh rohmani, ada roh jasmani, ada roh rohani, ada roh
Robbani, ada Roh Kudus, Roh Nurani, dan Roh Rewani, semuanya ada 9. Dari 9 titik roh ini mempunyai amalan yang berbeda, yang fungsinya adalah untuk membersihkan roh kita agar jiwa kita selalu bersih. Gitu. Nah, di samping itu, kegiatan ini juga dikemas dengan bentuk-bentuk budaya selain zikir yang kita laksanakan, mengabdi kepada Tuhan dengan cara itu, kita juga kemas dengan adanya seni budaya. Karena kita tahu sih Mbak Dinda, dengan ilmu hidup kita menjadi mudah itu konsepnya, dengan agama hidup kita menjadi terarah, dan dengan seni hidup kita menjadi indah. Nah, tiga-tiganya ini menjadi konsep dasar di Margo Langit ini. Kalau kita melihat dari Margo Langit ini juga ada semacam kayak ngaji bersama begitu. Iya, ngaji itu bersama. Digelar setiap bulan atau bagaimana sistemnya itu Ki Gendro? Kalau ngaji bersama itu sebulan sekali kita laksanakan. Kalau mengenai roh, salah satu saya jelaskan yang mungkin Mbak Dinda bisa menalar dengan logika. Betul. Di Marga Langit tadi kan ada 9 roh ya, yang mempunyai amalan sendiri, bacaan sendiri. Itu salah satunya itu adalah roh jasmani misalnya. Selama ini kita tidak pernah berpikir atau merasakan bahwa peran roh jasmani itu bagaimana, gitu. Mungkin Mbak Dinda belum pernah memikirkan bahwa kenapa jari tangan kita itu kok panjangnya sama. Oh iya. Ada yang mengatur enggak kira-kira? Tidak sama sih, berbeda-beda. Iya, maksudnya kalau jempol segini, semini ini. Nah, itu semuanya. Terus kemudian yang kedua, sama-sama rambut, antara rambut ini, rambut kok hidup. Beda, ya? Nah, itu. Kenapa ini bisa panjang, kok ini enggak panjang-panjang? Oh iya, betul. Pasti ada yang mengatur sendiri. Lah itu tugas roh jasmani. Yang ketiga kalinya, misalnya kita tergores misalnya, ya toh? Misalnya kita tergores, tugas dokter hanya menjahit, ya toh, atau memberikan obat. Tapi yang menyambung saraf terkecil-kecilnya itu siapa? Ya, ini adalah tugas dari roh jasmani. Salah satu kecil contohnya seperti itu Mbak Dinda. Oleh sebab itu tentunya roh jasmani itu berperan banyak dalam diri kita. Dan kita tidak menyadari di sana bahwa ada sesuatu yang kita tidak sadari, ya toh. Inilah yang ada. Mereka punya amalan sendiri yang perlu kita bangun. Nah, disinilah kejiwaan kita mulai akan dibersihkan, roh kita terbersihkan, dan pikiran kita juga akan bersih. Oleh sebab itu, kita mencoba untuk menyeimbangkan diri kita, jagat kecil kita, dengan alam besar ini, jagat besar kita. Jadi, antara luar dan dalam itu seimbang. Itu. Wah, kalau kita membayangkan ya apa yang dipelajari di Yayasan Margo Langit ini, kayaknya kita akan menjadi seperti khusyuk, seperti bersyukur, tulus, selalu ikhlas begitu ya. Tapi kalau kita tidak bisa menelusuri ke dunia Margo Langit itu tadi, kemerungsung ya kayaknya. Kemerungsung. Untuk menghilangkan kemerungsung itu mungkin harus. Iya, kita harus banyak mendiamkan diri kita, mengheningkan diri kita dengan. Selama ini kita telah lari banyak keluar. Kita telah setiap hari kita berpikir keluar. Kita tidak pernah lari ke dalam diri kita sendiri. Nah, itu yang terpenting. Dalam keheningan maka kekuatan itu akan tumbuh. Dalam keheningan maka intuisi itu akan berkembang. Nah, inilah kita mencari keheningan. Biar dalam hening kita dapat bereksplorasi. Munculnya adalah kesenian, munculnya adalah pelatihan, ada tenaga dalam, ada kekuatan yang lain yang perlu kita pelajari bersama. Gitu. Ki Gendro Suryo Kartiko, ini sebetulnya kalau kita semua mau bergabung ke anggota atau menjadi anggota Yayasan Margo Langit, mungkin apakah bisa begitu? Terus saat ini Margo Langit itu sudah melanglang buana kemana saja sih Ki Gendro? Mungkin perlu disampaikan kepada masyarakat biar kita juga pengen bergabung gitu. Sebenarnya gini, perjalanan Margo Langit itu tidak mudah. Karena apa? Nama Margo Langit itu dulu itu dianggap itu sesat, itu kejawen, itu dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan begitu juga. Iya, karena mereka tidak masuk ke dalam Marga Langit itu sendiri. Kalau mereka masuk baru paham, ternyata itu yang dipelajari. Zikirnya ternyata itu yang dipelajari. Karena apa? Melihat dari kata Margo Langit ini yang seakan-akan itu mengarah kepada kejawen. Padahal itu adalah penjelasan dari Toreko yang kami lakukan seperti itu. Dan cabang-cabang Margo Langit itu sangat
Ya belum begitu banyak sih, belum begitu banyak. Mungkin di Jepara sendiri ada sekitar 5 cabangan. Terus kemudian yang ada 2 di Semarang juga, 2 cabang di Semarang. Terus kemudian ada lagi di Solo juga ada. Terus kemudian yang terjauh itu di Kalimantan. Terus kemudian ada yang ini, ini anak saya ini yang memegang cabang di Jawa Barat di Sukabumi, begitu di Jampang Kulon. Nah, seperti itu. Jawa Barat ya, Sukabumi. Jawa Barat. Mas Nandang bergabung dengan Ki Gendro Suryo Kartiko di Yayasan Margolangit ini mulai kapan? Kalau mengatakan bergabung itu sejak awal 2007 ya Pak. Terus munculnya karena dulu itu belum Marga Langit, masih bentuk padepokan itu. Dulu itu ada padepokan Asma Wali Songo. Terus dikembangkan lagi sama Bapak. Terus muncullah tahun 2011 kalau nggak salah itu saat Supermon, dan kata Bapak mari kita buat suatu padepokan karena ini tahun yang sangat dahsyat, yaitu muncullah Marga Langit pada saat itu. Yang berkembang sampai sekarang menjadi sebuah yayasan. Iya. Dan di sini kejawen-kejawennya nampak banget, aura kejawennya kita rasakan gitu. Dan kebudayaan seni untuk selalu menguri-uri kebudayaan Jawa di sini kita menemukan di sini dan kerasan gitu. Mungkin bisa disampaikan juga Ki Gendro tentang kegiatan-kegiatan di Margolangit, perkumpulannya itu setiap hari apa, anggotanya ada berapa, terus bagaimana caranya masuk untuk menjadi anggota, itu yang mungkin kita perlu tahu juga gitu. Iya, terima kasih Mbak Dinda. Untuk kegiatan di Margolangit ini ada beberapa kegiatan. Yang pertama adalah ada majelis dzikir itu sendiri yang diutamakan. Yang kedua kalinya ada namanya adalah seni pernafasan Margolangit, itu mengarah kepada tenaga dalam pembelajaran. Terus kemudian yang ketiga ada event organizer juga ada. Terus kemudian pertunjukan seni budaya juga ada. Terus kemudian pelatihan. Mulai dari pelatihan tembang, mulai terus kemudian pelatihan tari, karawitan, waranggono, dan lain sebagainya yang mengarah kepada seni budaya. Jadi kita mencoba untuk bersinergi dengan kebudayaan Jawa karena kita sangat suka sekali sebagai orang Jawa untuk mengembangkan kesenian Jawa itu. Itu yang selama ini kita lakukan. Iya, itu setiap kapan ketika kita pengen ikut bergabung, caranya seperti apa gitu. Caranya di sini kayaknya rame-rame main gamelan itu kapan? Itu harinya berbeda-beda. Kalau majelis dzikir itu 1 bulan sekali, setiap Sabtu Pon ya. Itu Selasa Wage, di Selasa Wage. Terus kemudian untuk pernapasannya itu ada di malam Sabtu setiap minggu, setiap seminggu sekali. Pernafasan juga di sini? Ya, pernapasan juga di sini. Terus kemudian untuk latihan seperti waranggono itu ada malam minggu. Terus tari itu pada hari Jumat. Terus kemudian gamelan itu pada hari Rabu atau apa? Saya lupa, masalahnya banyak kan. Mereka anggar geruduk-geruduk seperti itu. Dan ada pelatihan-pelatihan yang lain yang ditentukan oleh pelatihnya sendiri. Gitu. Baik, Ki Gendro, cara masuknya itu tadi. Cara masuknya itu gampang saja, setiap latihan ke sana saja, ke sini saja. Kok ke sana ya? Angger datang terus kemudian melu nimbrung. Nah, gitu. Dinda Kirana nanti juga bisa datang. Oke, bisa. Itu apalagi Permadani juga ada di sini juga pusatnya. Permadani. Jadi Pepadi Persatuan Pedalangan Indonesia ya, kebetulan ketuanya saya, itu juga pusatnya di sini. Terus kemudian Permadani, apa itu? Persaudaraan Masyarakat Budaya Nasional Indonesia ya. Dan tadi sempat disampaikan ada juga latihan pernafasan, tenaga dalam. Kita jadi kalau disampaikan seperti itu, pikiran saya jadi menuju ke apakah ini juga ada hubungannya dengan penyembuhan diri yang mungkin ada penyakit apa, bisa mensterilkan diri dari segala bentuk virus begitu loh, virus yang menyerang jiwa dan raga. Atau seperti apa Ki Gendro? Mbak Dinda, fungsi majelis dzikir di sini, saya berbicara majelis dzikir dulu ya.
Fungsi majelis dzikir di sini adalah murni pendekatan kepada Sang Maha Kuasa melalui roh yang ada dalam diri kita, yang dibersihkan setiap harinya, setiap dzikir itu, sehingga kita menjadi lebih tenang dan lebih bersih. Harapannya seperti itu. Walaupun manusia itu masih bergulat dengan nafsunya, tapi setidaknya kalau kita ada pembersihan kan setidaknya ada suatu kontrol gitu. Terus kemudian pada pembelajaran pernafasan tenaga dalam yang ada di sini, memang kita fungsikan pernapasan ini tidak untuk tanding atau sebagai apa ya, sabung atau tempur atau apa. Tapi memang pelatihan tenaga dalam ini memang kita fungsikan untuk olah-olah penyembuhan, membantu orang lain dan menyehatkan diri kita sendiri. Memang kita mengarahnya ke sana. Jadi kita tidak mengajarkan terus kemudian punya tenaga dalam kita terus kemudian tempur dengan orang lain, tidak. Tapi ini lebih fungsi untuk menolong orang lain, selain untuk menolong diri kita sendiri. Mengarahnya ke sana, Mbak. Mengarahnya ke sana ya. Jadi ini sangat cocok bisa untuk menyembuhkan buat mereka yang mungkin ada sedikit penyakit di dalam tubuh, ya mungkin namanya tubuh manusia itu kan nggak steril ya, mungkin ada racun-racun gitu ya, bisa menyingkirkan semua bakteri-bakteri dalam tubuh. Ini kayak ilmu kesehatan juga begitu ya, Ki Gendro. Dan memang benar Ki Gendro, saya sendiri juga merasakan terkadang kita itu nggak bisa gitu untuk mengendalikan keinginan, keinginan dan kebutuhan. Itu kan sebetulnya yang kita dahulukan kan harusnya kebutuhan. Ya. Kebutuhan hidup itu apa saja. Tetapi terkadang keinginan lebih mendahului daripada kebutuhan. Nah, meminimalisir ini loh Ki Gendro, keinginan itu tadi yang selalu kemerungsung di jalan itu sebetulnya tujuannya pingin untuk bekerja, mencerdaskan anak bangsa, ngajar misalnya ya. Tetapi ternyata ada gangguan sekelebat gitu di jalan ketika nyetir begitu ya. Tiba-tiba ada muncul keinginan, saya mau shopping dulu. Ini berarti kita belum bisa mengendalikan hawa nafsu. Di sini loh Ki Gendro, terkadang berkecamuk antara pikiran-pikiran jahat dan pikiran-pikiran positif saling berjalan beriringan. Gimana sih Ki Gendro dengan kita mempelajari ilmu tenaga dalam itu tadi, apakah bisa? Begini Mbak Dinda, di dalam pembelajaran tenaga dalam di sini, pernapasan di sini, itu diajarkan tentang meditatif, jadi meditasi. Jadi kita memang diajarkan untuk meditasi ketenangan sehingga kita dapat mengontrol antara kebutuhan dan keinginan, kan begitu. Karena apa? Keinginan kita dikendalikan oleh nafsu dan kebutuhan kita itu dikendalikan oleh nurani. Kan seperti itu. Makanya Gusti Allah itu lebih mengutamakan kebutuhan daripada kepentingan. Kalau kebutuhan kita makan tuh hanya seberapa tuh, hanya satu sendok, mungkin satu piring. Tapi keinginan kita sewakul mungkin tidak akan kurang itu kalau keinginan. Disinilah kita menjadi balance, diajari untuk balance baik secara zikirnya maupun secara meditatifnya. Seperti itu. Ada pelatihannya di sini. Ada pelatihannya di sini juga. Di samping itu untuk mengendalikan rasa, olah rasa sendiri itu dengan meditasi, kita juga ada beberapa siswa itu yang memang belajar pernapasan di sini berfungsi untuk penyembuhan diri. Penyembuhan diri sehingga dari rumah itu ada penyakitnya, entah penyakit apa, entah stroke atau apa. Mereka berusaha latihan di sini untuk menyerap energi alam, terus kemudian bermeditasi di sini sehingga untuk mencapai kesembuhan itu lebih cepat. Begitu Mbak Dinda. Iya, sebetulnya penyakit itu terletak pada diri kita sendiri kok ya. Yang menyembuhkan diri kita sendiri. Betul. Kalau dicerna-cerna memang seperti itu jawabannya. Cuman diri kita terkadang belum bisa untuk menyembuhkan sehingga butuh bantuan orang lain. Betul. Nah, ini loh Ki Gendro, untuk melatih ilmu-ilmu pernafasan, ilmu tenaga dalam supaya kita bisa menjadikan tubuh kita seimbang itu tadi antara keinginan dan kebutuhan itu tadi. Ini banyak ya. Seperti saya juga banyak sekali di Kabupaten Jepara yang belum mengerti caranya seperti apa. Di sini mungkin perlu disampaikan juga kepada masyarakat caranya itu supaya meskipun tidak datang langsung ke sini secara virtual, secara online ya, secara ini kita masuk di podcast ini mungkin bisa disampaikan harus seperti ini trik-triknya gitu. Nanti bisa ditiru oleh pemirsa. Secara garis besar tentang pembelajaran yang ada di sini, tentang bagaimana sih kita mengelola diri kita. Karena kadang-kadang itu kita tidak paham tentang kebutuhan yang ada dalam diri kita. Sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah mengalir
mengalir. Semuanya perlu mengalir. Jadi yang ada dalam diri kita alirkan, menyesuaikan dengan kondisi alam yang ada, begitu. Jadi menyesuaikan dengan kondisi alam yang ada. Misalnya dalam pelatihan pernapasan itu kita menyerap energi angin, api, udara, tanah. Energi itu yang ada di luar itu memang sengaja kita masukkan agar apa? Agar menyatu. Diri kita itu menyatu dengan energi yang ada di luar. Kemudian dalam meditasi juga demikian, menyatukan energi-energi yang ada di luar yang untuk dalam diri kita. Nah, disinilah terjadi balancing ya, balancing. Sehingga otak kita itu bisa netral. Kemudian urat saraf kita, nutrisi yang ada dalam diri kita itu sesuai dengan tempatnya masing-masing. Dan ingat, di dalam diri kita adanya roh nabati. Ini yang berfungsi untuk mengalirkan semua nutrisi yang ada dalam tubuh, mengalir kepada sesuai dengan fungsinya. Menetralisir gitu. Iya, itu roh nabati. Roh nabati itu kalau yang bertugas di perut, yang mengatur pencernaan kita, mengatur semua nutrisi yang ada dalam perut, mengalir ke seluruh tubuh. Kalau kita kan hanya makan roh, tidak berpikir tugasnya di sana itu nanti siapa atau ketika otak kita membutuhkan oksigen yang banyak, siapa yang mengalirkan? Dia tugasnya ke sana. Itu kalau kita mengupas tentang fungsi dari mereka. Lah, ini kita harus memang betul-betul lari ke dalam diri kita. Kalau selama ini kita keluar, yuk kita kembali ke dalam diri kita. Karena katanya kan man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Orang yang paham dirinya, maka dia akan paham dengan Tuhannya. Kan seperti itu. Nah, ini menjadi konsep dasar juga. Mari kita memahami diri kita. Sekarang kalau pelatihan tentang tembang, tentang mocopat dan lain-lain itu tergantung dari bakat masing-masing. Gak semua orang bisa begitu ya Ki Gendro. Jadi itu mereka-mereka aja yang berbakat yang bisa datang ke sini lah gitu. Kalau sekarang Torekot ini sebenarnya seperti apa? Ngaji bersama, mempelajari kitab zikir bersama. Yang dibaca apa aja itu? Yang dibaca itu masing-masing roh kita itu ada bacaannya sendiri. Kalau di sini dari guru-guru saya dulu ya yang mengajarkan, kalau di kepala kita di cakra mahkota kalau orang-orang tenaga atau torekoh bilang ya, atau ilmu prana bilang ilmu cakra ya, ilmu cakra. Di sini di cakra mahkota itu ada namanya roh idofi. Roh idofi adalah di pusat kepala, bukan di bumbuan. Kalau bumbuan kan agak ke belakang. Pusat kepala itu kalau ditarik garis dari telinga, kemudian dari sini ke belakang, tengahnya itu adalah pusat kepala. Ada roh idofi namanya. Itu kita bacakan dengan bacaan istighfar. Astaghfirullahaladzim la ilaha illallah. Karena apa? Di kepala kita tuh banyak sekali kotoran yang timbul. Kita memandang orang ada aja yang salah gitu kan. Lebih banyak berpikir kotor. Itu adalah roh idofi, tempatnya membersihkan itu ya, pikiran kita. Terus kemudian ada yang kedua adalah roh nabati. Roh nabati itu terletak di pusar kita. Itu adalah tempat bersemayamnya antara syaitan ya, syaitan yang ada di perut. Orang itu kan berpikirnya kan tentang perut dan tentang kemaluan. Nah, inilah pusat syaitan kita, sehingga di amalan tersebut ada yang namanya auzubillahi minasyaitonirrajim itu ya, bacaannya seperti itu. Kemudian yang ketiga ada di ulu hati. Ulu hati tempat perasaan itu ada. Nah, maka di sini amalan di kita itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Cuma amalan itu. Terus kemudian ada yang namanya di jantung. Ada ramana roh jasmani tadi. Kemudian roh rohani. Roh rohani itu yang menghubungkan kita tentang sesuatu yang gaib ya, yang berbau roh. Kemudian roh robani, roh yang mengenalkan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ada yang dinamakan roh nama Roh Kudus, roh yang membersihkan diri kita yang terletak di limpa. Kemudian ada yang dinamakan roh yang empat ini itu menggabung dari subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tadi tempatnya empat ini. Terus kemudian ada yang namanya roh nurani, roh yang menjalankan kita yang ada di sini, itu memberikan kita pengertian tentang nurani. Itu adalah bacanya la haula wala quwata illa billah, karena di sini ada kekuatannya. Yang lain yang di sini adalah roh rewani. Ya, namanya disebut sukma ya, roh sukma. Roh sukma itu bacaannya adalah Yahu Allah. Karena roh sukma ini yang mengendalikan roh sukma ini yang mengendalikan kita bisa
keluar dari diri kita kesadarannya, atau kita bisa tidur dan terjaga. Iya. Dan Mbak Dinda kan tidak paham kapan saya tidur dan kapan saya akan terjaga, tidak paham. Iya. Pernah paham saya tidur jam sekian gitu? Iya. Tidak pernah kan? Roro ngantuk Iya, tidur kan iya, begitu. Karena ada pengendali di sini. Nah, ketika ada sesuatu entah dibangunkan atau merasa memang sudah penuh istirahatnya, maka dia akan kembali. Kalau roh rewani ini bertemu dengan sesuatu, maka kita akan bermimpi, kan begitu? Iya. Nah, ini letaknya ada di Iya, sini. iya, Nah, itu adalah 9 roh yang ada dalam diri Yang kita. ada dalam diri kita. Bisa Yang disimpulkan terpusat dengan adalah- Wali Songo, bisa disimpulkan dengan bintang 9 atau apapun. Iya ya, ada urut-urutannya ya. Iya, karena ada ternyata ya, sesuatu itu. baik. Mungkin dari Mas Nandang ini saya minta untuk memberikan pemahaman ya, Mas Nandang, tentang ilmu bela diri seperti apa. Monggo Mas Nandang. Iya. Alhamdulillah bergabung dengan atau apa itu, mencari ilmu di pondok, di Padepokan atau di Yayasan Marga Langit itu, saya lebih mengembangkan ke posisi seni bela diri. Jadi kami dalam mengolah tenaga dalam ini lebih terarah pada 4 elemen, yaitu elemen api, elemen tanah, elemen air, dan elemen udara. Yang dimana cara proses pernapasan ini yaitu kita menarik napas yang diiringi oleh sugesti. Jadi sugesti kita menarik energi bersih dari alam di antara keempat tadi. Misalkan satu-satu itu elemen api. Kita sugestikan saat menarik napas, kita menarik api yang bersih, kemilau masuk ke dalam tubuh. Saat mengeluarkan napas, energi api yang kotor dari dalam tubuh kita keluarkan, terkuras bersih dari tubuh. Sama ke elemen yang lainnya pun sama, sehingga mengakibatkan tujuannya ke penenangan jiwa. Bahkan saya pernah dulu menderita penyakit paru-paru basah kronis. Saya kronis. Dalam jangka 1 bulan kontinu saya berlatih, ya paru-paru basah itu hilang. Pas di rongsen itu udah hilang aja. Itu udah salah satu bukti-bukti dari kegunaan dari pernapasan itu. Oh, ternyata bisa selain mengobati diri kita gitu dari penyakit, juga bisa menanam mental kita lebih terarah. Gitu. Mungkin segitu saja dari saya. Di sini kami sambil belajar ya, Ki Gendro ya. Ternyata seperti ini kehidupan manusia dengan pendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan selalu mengikuti anjuran-anjuran Allah lewat torekot, lewat ilmu tenaga dalam itu tadi, meditasi dan lain sebagainya. Bersama Yayasan Marga Langit. Tapi kami tidak tampil agamis loh, Mbak. Kami itu lebih suka dengan pakaian-pakaian yang kejawen, pakaian-pakaian yang kaos, pakaian yang biasa. Jadi kami malu untuk memperlihatkan kealiman dengan cara berpakaian kita. Cukup kita biasa saja karena justru itu yang menarik gitu. Iya, seperti itu. Kami tetap orang masih kotor, masih belum bisa bersih. Kami masih berusaha untuk membersihkan diri dan memohon kepada Yang Maha Kuasa agar diberikan Shirathul Mustaqim. Kalau tidak, kami tidak akan bisa berdoa apa-apa. Ya Allah, kalau dengar kalimat kayak gini jadinya kita tuh pengen selalu dekat sama Allah, pengen selalu berwirid, berzikir terus. Tapi nanti kalau udah lepas dari Ki Gendro, buyar lagi Ki nanti Gendro. Dikasih kelintingan biar enggak anu. Iya. Baik Ki Gendro, dari sini loh Ki, banyak sekali masyarakat awam ya Ki ya, yang mungkin pingin sekali sih belajar begitu, pingin sekali mengikuti alur-alurnya, jalan-jalan menuju ke yang baik, menghindari yang buruk begitu. Pasti banyak dan semuanya pingin seperti itu, tapi pada kenyataannya susah gitu. Harus bagaimana itu Ki? Menurut ilmu Marga Langit. Begini, kalau kita memaksakan diri untuk menjadi baik, kita susah. Yang kita lakukan adalah mengalir. Karena ada Gusti Allah itu pernah bilang,
lakukanlah semampumu, Mas Tato Tum ya, semampumu. Mas Jadi Tato Tum. apa yang kita lakukan, marilah kita lakukan yang terbaik, tapi dengan semampu kita, dengan berusaha menjadi lebih baik. Karena untuk menjadi baik sendiri itu memang sangat luar biasa sulitnya, kan begitu. Yang kita bisa lakukan adalah mencontoh menjadi baik dan mencoba untuk menjadi baik, itu saja. Tapi hasilnya tetap Tuhan yang menentukan. Baik Ki Gendro, terima kasih, sukses selalu ya Ki Gendro, dan Iya, juga terima Mas kasih. Nandang, sukses selalu, dan semoga untuk masyarakat di Kabupaten Jepara selalu terinspirasi apa yang disampaikan dari Ki Gendro, dan Mas Nandang juga testimoninya luar biasa, terima kasih. Dan cukup sekian dari kami, mohon maaf sudah diberikan waktu, tempat yang luar biasa ini. Sama-sama, Mbak Assalamualaikum Indah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.